Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengaplikasian materi turunan. Namun sebelum kami membahas materi tersebut, alangkah baiknya kita memahami apa itu konsep dari turunan. Turunan fungsi atau diferensial merupakan fungsi lain dari fungsi sebelumnya. Jika terdapat fungsi f(x), maka turunan dari fungsi tersebut adalah y aksen sama dengan f aksen x atau dy dx sama dengan dfx dx. Kemudian aturan umum pada turunan. Yang pertama, fx sama dengan k, maka turunannya adalah 0. Yang kedua, fx sama dengan kx, maka turunannya adalah k. Yang ketiga, fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n min 1. Yang keempat, fx sama dengan k ux, maka turunannya adalah k u aksen x. Dan yang terakhir, fx sama dengan ux plus minus vx, maka turunannya adalah u aksen x plus minus v aksen x dengan keterangan k konstan. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Soalnya adalah tentukan turunan dari fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 4. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat memisahkan u sama dengan 2x plus 1, maka turunan dari u sama dengan 2. Lalu diketahui juga bahwa n sama dengan 4. N dapat diketahui dari pangkat yang ada dalam fungsi fx. Lalu untuk mencari turunan dari fx, kita dapat menggunakan rumus n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Itu rumus tersebut kita dapat dari turunan pangkat dari fungsi fx. Lalu kita mensubstitusikan nilai n, u, dan juga u aksen ke dalam rumus tersebut. 2x plus 1 pangkat 4 minus 1 dikali 2. Maka hasilnya adalah 8 dikali 2x plus 1 pangkat 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal turunan trigonometri. Tentukan turunan dari fx sama dengan 7 tangan x. Langkah pertama, kita ubah tangan x menjadi sin x per cos x. Lalu antara pembilang dan penyebut kita misalkan. Pembilang kita misalkan menjadi u sama dengan 7 sin x. Lalu kita turunkan, hasilnya 7 cos x. Lalu penyebut kita misalkan v sama dengan cos x. Lalu kita turunkan, hasilnya negatif sin x. Pada PDF kita sudah mempelajari mengenai aturan turunan fungsi aljabar, dan di dalamnya salah satunya ada aturan fungsi pembagian. Nah, pada soal ini kita menggunakan aturan tersebut. Aturannya seperti ini. Lalu kita substitusikan u, v, u aksen dan v aksen tadi. Maka seperti ini. Kemudian kita kalikan cos x kali cos x. Hasilnya seperti ini. Dan kita kalikan juga negatif sin x dan negatif sin x. Hasilnya sin x kuadrat. Lalu kita kelompokkan antara cos x kuadrat dengan sin x kuadrat. Kemudian pada identitas trigonometri, cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Maka 7 dikali 1 per penyebut cos kuadrat x. Maka hasilnya adalah 7 sek kuadrat x. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Berikut adalah satu contoh persamaan garis singgung pada kurva. Tentukan gradien garis singgung dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 di titik min 2, min 20. Penyelesaiannya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat diturunkan, hasilnya adalah x
3x kuadrat min 6x. Setelah itu substitusikan nilai x tadi, yang ini negatif 2, ke dalam persamaan yang telah diturunkan. Setelah itu dengan operasi aljabar biasa, hasilnya adalah 24. Jadi gradien garis singgung dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat di titik min 2, min 20 adalah 24. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal fungsi naik dan turun. Kita akan menentukan interval suatu fungsi agar fungsi tersebut naik ataupun turun. Terdapat soal, tentukan interval x agar fx naik dan fx turun jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4. Langkah pertama, kita cari turunannya terlebih dahulu. Kita dapatkan 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 15. Lalu kita cari batas interval dengan menggunakan titik stasioner. Maka turunan pertama kita sama dengan 0. 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 15 sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya kita faktorisasikan. Lalu pembuat 0 sama dengan 5/3 atau 3. Kita buat garis bilangan untuk mengetahui daerah mana yang naik dan turun. Garis bilangan seperti ini. Nah, pada syarat fungsi naik kan f aksen x lebih besar 0 dan syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0. Maka lingkaran di sini akan terbuka. Beda halnya dengan fungsi tidak pernah turun, maka syaratnya f aksen x lebih besar sama dengan 0, maka fungsinya akan tertutup seperti ini. Itu kalau fungsi tidak pernah turun. Kemudian kita lakukan uji titik. Di sini terdapat 3 daerah. Di daerah ini kita ambil misal 0. Lalu kita substitusikan ke dalam f aksen x 0, negatif 5, 0, negatif 3. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Lalu pada bagian ini misal kita ambil 2, 3 kali 2, 6 dikurangi 5, positif, 2 dikurangi 3 negatif, positif dan negatif sama dengan negatif. Lalu pada bagian ini misal kita ambil 4, substitusikan 4, 12 dikurangi 5 positif, 4 dikurangi 3 positif dan positif, hasilkan positif. Nah, maka kita dapatkan fx naik pada interval x kurang dari 5/3 atau x lebih dari 3. Lalu fx turunnya pada interval x kurang dari 3 lebih besar. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi. Terdapat soal, seorang anak berencana membuat sebuah tabung dengan alas berbentuk lingkaran dengan bahan yang berbeda. Tabung yang akan dibuat mempunyai volume 43.120 cm3. Biaya pembuatan alas adalah Rp150 per cm². Biaya pembuatan selimut tabung adalah Rp40 per cm². Sementara biaya pembuatan atap adalah Rp50 per cm². Berapakah biaya minimal yang harus disediakan oleh anak tersebut? Kita lihat
Jadi terdapat seorang anak yang akan membuat sebuah tabung. Nah, jadi yang diketahui adalah R jari-jari alas dan atap, T ini merupakan tinggi tabung. Nah, kemudian juga diketahui biaya pembuatan alas sebesar Rp150 per cm kuadrat, biaya pembuatan selimut tabung sebesar Rp40 per cm kuadrat, biaya pembuatan atap sebesar Rp50 per cm kuadrat. Kemudian juga diketahui volume tabung sebesar 43.120 cm kubik. Nah, dari volume ini kita bisa mencari tinggi tabung yang diperoleh yaitu 43.120 kali 7/22 per R kuadrat. Nah, kemudian ditanyakan adalah biaya minimal yang harus disediakan oleh anak tersebut. Penyelesaiannya, kita akan mencari biaya yang akan digunakan untuk membuat tabung tersebut dengan cara luas alas dikali biaya alas ditambah luas selimut dikali biaya selimut ditambah luas atap dikali biaya atap. Nah, luas alas di sini merupakan luas alas tabung yaitu berbentuk lingkaran, maka kita dapat menuliskan 22/7 dikali R kuadrat dikali biaya alas yaitu 150 ditambah luas selimut yaitu 2 kali 22/7 dikali R dikali tinggi yang tadi sudah kita cari yaitu 43.120 dikali 7/22 per R kuadrat dikali 40 yang merupakan biaya selimut. Nah, kemudian ditambah luas atap tabung yang berbentuk lingkaran yaitu rumusnya 22/7 dikali R kuadrat dikali 50. Nah, kemudian kita operasikan akan menghasilkan 22/7 dikali R kuadrat dikali 200 ditambah 86.240 per R dikali 40 atau dapat dituliskan BR 4.400 per 7 dikali R kuadrat ditambah 3.449.600 per R yang fungsinya atas radius R. Kemudian untuk mencari R di sini yang merupakan titik balik, maka kita akan menggunakan konsep turunan. Maka kita akan menurunkan fungsi BR ini. Nah, turunan dari BR adalah 8.800 per 7 dikali R dikurang 3.449.600 per R kuadrat sama dengan 0. Setelah kita mengetahui turunan dari BR yaitu 8.800 per 7 dikali R ditambah 3.449.600 per R kuadrat. Kemudian kita menyederhanakan akan memperoleh hasil 88 per 7 kali R sama dengan 34.496 per R kuadrat. Nah, kemudian kita operasikan akan menghasilkan R pangkat 3 sama dengan 2.744. 2.744 kita dapat tuliskan yaitu menjadi 14 pangkat 3. Kemudian akan diperoleh yaitu R-nya sama dengan 14. Nah, setelah kita memperoleh R sama dengan 14 ini, kita akan menentukan R sama dengan 14 ini merupakan titik maksimum atau titik minimum dengan menggunakan konsep turunan kedua. Kemudian kita akan menurunkan kembali fungsi B aksen R ini. Turunannya yaitu B double aksen R sama dengan 8.800 per 7 ditambah 2 kali 3.449.600 per R pangkat 3. Setelah kita mengetahui turunan kedua dari BR tadi, kita akan mensubstitusikan nilai R14 di sini ke dalam turunan keduanya. Akan diperoleh hasil 3.771,42, di mana ini merupakan lebih besar dari 0. Sesuai aturan dari fungsi minimum dan fungsi maksimum, ketika fx double aksen X lebih besar dari 0, maka titik tersebut merupakan titik minimum. Nah, setelah kita mengetahui R sama dengan 14, kita akan mencari biaya minimum dari pembuatan tabung yang tadi. Nah, kita tuliskan kembali yang telah kita peroleh tadi yaitu 22/7 dikali R kuadrat dikali 200 ditambah 86.240 per R dikali 40. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai R sama dengan 14 ke dalam rumus ini. Menjadi 22/7
per 7 dikali 14 kuadrat dikali 200 ditambah 86.000 dikali 240 per 14 dikali 40. Kita operasikan akan memperoleh hasil 123.200 ditambah 246.400. Nah, akan diperoleh biaya minimumnya yaitu 369.600. Jadi, biaya minimum yang harus disediakan adalah 306. Nilai maksimum dan minimum pada suatu interval. Di sini terdapat 4 gambar, yaitu gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Dari keempat gambar ini, gambar A berbeda dengan ketiga gambar lainnya, yaitu terletak pada sebuah daerah yang membatasi kurva ini. Gambar A adalah posisi titik maksimum dan minimum pada suatu fungsi terbuka, sedangkan gambar B, gambar C, dan gambar D yaitu memiliki fungsi maksimum dan minimum pada daerah tertutup. Dari gambar-gambar ini dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi tidak tergantung pada titik stasioner, melainkan dapat ditentukan dari daerah asal suatu fungsi. Berikut salah satu contoh soal mengenai nilai maksimum dan minimum pada suatu interval. Dari contoh soal diketahui bahwa daerah asal fungsi adalah T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 6. Titik stasioner adalah f aksen T sama dengan 0. Ft sama dengan T pangkat 3 dikurangi 9T kuadrat ditambah 24T dikurangi 16. Maka turunan pertama dari Ft sama dengan 3 dikali T kuadrat dikurangi 6T ditambah 8. T kuadrat dikurangi 6T ditambah 8 ini difaktorkan menjadi T dikurangi 2 dikalikan T dikurangi 4. Sehingga dari sini T nya akan sama dengan 2 dan T nya sama dengan 4. T sama dengan 2 dan 4 ini akan disubstitusikan ke Ft, sehingga hasilnya F2 nya sama dengan 4 dan F4 nya sama dengan 0. Karena daerah asal T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 6 dan 2 dan absis 2 dan 4 ada dalam daerah asal, maka T sama dengan 0 itu akan sama dengan T sama dengan 0 dan 6 akan disubstitusikan ke Ft nya, sehingga T sama dengan 0 sama dengan negatif 16 dan T sama dengan 6 sama dengan 20. Nilai minimum keempat titiknya adalah negatif 16 dan nilai maksimum keempat titik adalah 20. Jadi titik minimum kurva pada daerah asal adalah 0,-16 dan titik maksimum kurva pada daerah asal adalah 6,20. Bagian dari materi turunan yang terakhir adalah konsep materi turunan dalam permasalahan percepatan dan kecepatan. Yang pertama, kecepatan suatu fungsi dan juga posisinya. Ketika suatu fungsi tersebut dalam posisi diam, maka nilai kecepatan dari fungsi tersebut Vt sama dengan 0. Namun, ketika kecepatan tersebut bergerak menjauhi titik start, maka kecepatan dari fungsi tersebut Vt lebih besar dari 0. Lalu, ketika suatu fungsi tersebut bergerak mendekati titik finish, maka kecepatan dari suatu fungsi tersebut Vt kurang dari 0. Yang kedua adalah percepatan suatu fungsi dengan posisinya. Ketika fungsi tersebut bergerak konstan, maka nilai At sama dengan 0. Namun, ketika fungsi tersebut bergerak cepat, maka nilai At lebih besar dari 0. Dan ketika nilai fungsi tersebut percepatannya diperlambat, maka nilai At lebih kecil dari. Ketika diketahui suatu fungsi St, maka kita dapat mencari turunan pertamanya untuk dapat mengetahui kecepatan dari fungsi tersebut.
Lalu kita juga dapat mencari turunan kedua dari fungsi ST atau turunan pertama dari fungsi kecepatan untuk mengetahui percepatan dari fungsi tersebut. Salah satu contoh latihan soal yang berkaitan dengan permasalahan kecepatan dan percepatan. Pada soal tersebut diketahui bahwa ST sama dengan T pangkat 4 dikurangi 6T pangkat 2 ditambah 12. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan dan juga kecepatan fungsi tersebut pada saat AT sama dengan 0. Untuk mencari nilai AT, maka terlebih dahulu kita dapat mencari turunan pertama dari fungsi ST yang juga untuk mengetahui kecepatan dari fungsi tersebut. Turunan pertama dari fungsi ST adalah 4T pangkat 3 dikurangi 12T. Lalu, untuk mencari AT, maka kita dapat mencari turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi ST, yaitu 12T kuadrat dikurangi 12. Untuk mengetahui kapan nilai AT sama dengan 0, maka kita dapat mensubstitusikan nilai AT ke dalam AT sama dengan 0, di mana AT sama dengan 12T kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Lalu kita dapat memfaktorkan dan didapatkan 12 dikali T plus 1 dikali T minus 1 sama dengan 0. Jadi, percepatan tersebut akan konstan pada saat T sama dengan 1. Lalu, kita dapat mensubstitusikan nilai T sama dengan 1 ke dalam fungsi ST dan juga fungsi VT. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa panjang lintasan dari fungsi tersebut adalah 7 dan juga kecepatan fungsi tersebut adalah negatif 8.